Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SCMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen saya. Pengertian peramalan dalam proses perencanaan produksi. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil, bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Peramalan dan horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. 3. Peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Penggunaan peramalan checklist. Di antaranya, tujuan utama dari peramalan adalah 1. Menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. 2. Menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang akan diproduksi dengan fasilitas yang ada. 3. Menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu. Sejalan dengan kegunaannya, karena derajat detail dan akurasi berkaitan dengan jangka waktu, maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain. 1. Berdasarkan pendapat subjektif orang-orang di lapangan, penjualan, dan pemasaran. 2. Berdasarkan indeks aktivitas usaha. 3. Berdasarkan rata-rata data penjualan yang lalu. 4. Berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. 5. Berdasarkan kombinasi. Jenis peramalan. Dalam membuat keputusan dalam perusahaan industri, seorang manajer membutuhkan informasi dari berbagai sisi yang berbeda. Seorang manajer perlu melakukan peramalan pada beberapa bidang penting, antara lain peramalan tentang perkembangan teknologi, peramalan tentang kondisi ekonomi, peramalan permintaan, dan sebagainya. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan peramalan tingkat produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Peramalan tersebut akan menjadi masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan produk pada suatu perusahaan merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Siklus bisnis. Penjualan produk akan dipengaruhi oleh permintaan akan produk tersebut, dan permintaan akan suatu produk akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang membentuk siklus
bisnis dengan fase-fase inflasi, resesi, depresi, dan masa pemulihan. Siklus hidup produk. Siklus hidup suatu produk biasanya mengikuti suatu pola yang biasa disebut kurva S. Kurva S menggambarkan besarnya permintaan terhadap waktu, di mana siklus hidup suatu produk akan dibagi menjadi fase pengenalan, fase pertumbuhan, dan fase kematangan, dan akhirnya fase penurunan. Untuk menjaga kelangsungan usaha, maka perlu dilakukan inovasi produk pada saat yang tepat. Faktor-faktor lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain sebagai berikut. Akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsisten peramalan tersebut. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung pada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Kemudahan. Pengguna metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.